Voice of Indonesia. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia pendengar. Tadi saya sudah sampaikan bahwa bagi Anda nih yang sedang bingung mau kuliah di luar negeri mau kemana, terus mau juga cari beasiswa, ini waktu yang tepat nih ya untuk mendengarkan program Studi Abroad Around the World. Ini program kolaborasi RRI Voice of Indonesia dan juga PPI Dunia. Dan kali ini nggak terbang jauh ke Eropa ya. Beberapa minggu lalu kita ngubek-ngubek Eropa ya pendengar ya. Kali ini nggak jauh-jauh banget, masih di ASEAN ini dengan Mas Andika Wahyu Afrianto ya, ini di Thailand nih pendengar, dan sudah tersambung melalui Zoom pendengar. Dan kita sapa saja langsung. Halo Mas Andika, apa kabar? Halo, selamat siang Kak. Sehat ya? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah Mas Andika. Tadi saya ngelihat kolom Instagram ya langsung. Ini dari Ova Malia ya. Andika cepetan pulang, ayo kita nongkrong lagi. Ini kayak temannya Mas Andika ya. Dan memang tentu kalau dilihat dari background ceritanya nih, Mas Andika udah ngambil di Thailand tuh ngambil master ya? Ya, betul Kak. Master terus lanjut lagi ke doktoral ya? Betul. Dari master terus ke doktoral. Mungkin bisa diceritain nih Mas Andika gimana kemarin proses kuliah masternya, lalu lanjut ke S2, apakah ini mandiri atau kalau program beasiswanya apa? Sebenarnya kalau saya S2 S3-nya biasanya langsung dari Thailand. Kak, jadi kan kalau di Indonesia ada yang PDP apa gitu ya. Kalau saya langsung dari Thailand, mostly itu semua student Indonesia yang di Thailand itu biasanya dari Thailand langsung gitu. Nah, cuma pas S2 kemarin emang sempat dari beberapa kampus, terus habis itu daftar di Thailand, ditawarin untuk mengambil program yang joint master, jadi di 2 kampus gitu, di full support sama pemerintah Thailand. Nah, biasanya joint graduate school gitu. Oke, jadi ini dari pemerintah Thailand, berarti apply-nya ke kedutaan ya? Oh ya, apply-nya langsung ke university. Jadi di Thailand itu dia ada 2 skema gitu, Pak. Beasiswa dari pemerintah yang ditolak sama pemerintah, beasiswa dari pemerintah yang ditolak sama kampus. Nah, saya itu yang ditolak sama kampus. Oke. Untuk persyaratannya gimana nih Mas Andika? Rumit kah? Sebenarnya sebenarnya persyaratannya sama dengan beasiswa yang lain ya, kayak pastinya kita harus ada paspor, terus habis itu kita ngelakuin kayak CV, terus jenjang pendidikan sebelumnya dan lain-lain seperti penjelasan dan lain-lain, motivation letter. Cuma mungkin yang perlu diperhatikan itu syarat bahasa tidak. Kalau untuk yang S2 kemarin syarat bahasanya itu TOEFL ITP-nya 500 minimal skornya. Nah, makanya saya pikir kan dengan beasiswa segitu, dengan skor segitu kan kita udah bisa ke luar negeri gitu kan, di Thailand juga, makanya kayak kita sudah dari Thailand. Karena mungkin kalau kita pakai PDP kan 500 itu dari yang dari negeri ya Pak. Gitu. Oke, jadi sebenarnya nggak terlalu rumit ya untuk persyaratannya sendiri. Tapi menarik juga nih, ini pertanyaan pribadi mungkin ke Mas Andika, karena Thailand itu bukan jadi tujuan utama ya banyak pelajar Indonesia untuk ambil studi gitu. Rata-rata kalau di ASEAN itu paling Singapura begitu, atau Malaysia, atau mungkin justru agak ke selatan itu ke Australia begitu, atau sekalian yang jauh mungkin ke Eropa. Ini alasannya apa nih Mas Andika untuk akhirnya melanjutkan studi dan ambil S2 di sini, bahkan sampai S3 ya? Sebenarnya kalau pas S2 sih, karena kan saya angkatan COVID ya Pak, maksudnya S2 saya itu zaman COVID.
Terus mikirnya kayak ya udah cari negara yang dekat sama rumah juga. Kebetulan S1 saya juga skripsinya tetap di Thailand, makanya kayak sekarang kembali ke Thailand. Terus juga dari sisi apa namanya bidang studi yang saya ambil untuk jenjang apa kayak rumput ilmu sains teknologi gitu di Thailand ini kan sudah cukup oke gitu ya. Makanya kayak akhirnya muncul untuk di Thailand. Cuma kalau PhD-nya sih karena melihat tawaran beasiswanya kita kemarin itu yang di Thailand itu ditawarkan lumayan gitu untuk studi besaran beasiswanya dibanding negara lain seperti itu. Jadi justru ke benefitnya ya. Oke. Dan itu sangat juga. Oke. Jadi semuanya ditanggung ya untuk tiket pulang pergi juga ya ke tanah air. Enggak sih, kalau tiket pulang pergi nggak ditanggung, tapi yang lainnya ditanggung. Kalau pas S2 saya karantina kedatangan juga ditanggung sama kampus, tapi kalau tiket memang nggak ditanggung. Cuma ada beberapa beasiswa juga di Thailand yang gitu pakai tiket juga, jadi tergantung dari sana. Oke. Berarti uang bulanan dapat juga ya? Waktunya lah, dan lumayan juga besarannya. Oke, lumayan cukup lah ya Mas Andika ya. Gitu. Cukup. Kurang meyakinkan nih cukupnya Mas Andika ya. Sangat-sangat cukup. Sangat-sangat cukup insya Allah ya. Tergantung mungkin gaya hidup kali ya Mas Andika ya. Dan apa? Oke, ini semoga saya nggak sebut ya. Ini takut salah ngomong nih. Ini kampusnya Chulalongkorn. Ini gimana nyebutnya? Chulalongkorn ya University. Ini posisinya di pusat kota Thailand kah atau di sebelah mana ibu kota nih? Di tengah-tengah Bangkok posisinya. Seru ya. Dekat dengan tourist attraction juga, dekat dengan kedutaan kita juga. Oke, jadi ini di pusat kota berarti seru ya, bisa sekaligus jalan-jalan dan berwisata ya ke sana ya. Iya betul. Karena banyak banget area-area wisata dan turis juga di sekitar Cula ini. Oke, berarti selain studi juga bisa sekalian jalan-jalan juga nih teman-teman ya. Iya, benefitnya kuliah di luar negeri kan gitu ya, karena studi sambil jalan-jalan. Sambil jalan-jalan ini juga nggak sih buka bisnis nggak? Kadang-kadang rata-rata anak-anak mahasiswa buka bisnis ya, entah itu just tip atau mungkin juga jadi tour guide begitu ya. Ya kalau di Thailand banyak sih teman-teman juga yang open kayak just tip, kayak gitu kan, karena Cula kan juga dekat dengan itu. Iya. Cuma saya sih enggak sih Kak, paling kalau ada yang mau ditemenin jalan aja baru masuk jadi kalau enggak ya. Asik nih, kita udah punya temen nih ya, kalau ke Thailand bisa hubungin Mas Andika nih buat Saya tahu PPI ya. Iya, bisa ngubungin PPI buat jalan-jalan, ataupun mungkin kalau mau tanya-tanya lebih lengkapnya bisa ke account ya media sosial PPI Thailand nih ya, baik itu Instagram. Account X-nya ada nggak sih kalau PPI Thailand? X-nya kita tidak ada sih Kak, paling kita di Instagram sama di TikTok. Gitu. TikTok, YouTube sih lebih. Oh, lebih ke YouTube. Oh, jadi bisa lihat juga mungkin di account YouTube dari PPI Thailand sendiri. Kalau untuk mahasiswa Indonesia di sana berapa banyak sih, Mas Andika? Kalau untuk mahasiswa Indonesia di sini kurang lebih mungkin ada sekitar 1.000 orang Kak, untuk yang apa namanya full time student ataupun part time student kayak exchange for 1 semester atau 1 tahun kayak gitu. Cuma mostly kalau di Thailand kita tuh rata-rata di sini ngambilnya postgraduate, jadi S2 S3. S1-nya cuma mungkin sekitar 10-15% dari seluruh populasi. Enggak banyak yang ambil S1 karena rata-rata kalau S1 di universitas di luar negeri pakai bahasa lokal ya. Ya, kalau S1 kan rata-rata pakai lokal, jadi juga banyak orang yang kayak datang ke Thailand atau ambil di international college-nya. Tapi kalau S2 lumayan kayak gitu. Iya, karena ribet juga ya kalau belajar bahasa lokalnya nih, apalagi Thailand ya. Kayaknya ngedengerin ngobrolnya kita udah bingung. Ini udah berarti lanjut dari S2 sampai ke
Ini sekarang mau lagi S3, berarti sudah hampir 3 tahun ya di sana ya Mas Andika ya? Itu sekitar 3 tahunan sih, Betul ya. 3 tahun. Berarti bahasa Thailandnya udah lancar lah ya? Ini semua ya, sedikit saja. Terus gimana sehari-hari mau belanja, mau beli ini, beli itu gimana? Pakai bahasa apa? Kalau untuk kayak belanja gitu-gitu campur sih, maksudnya kalau cuma kayak dimakan gitu-gitu bahasa Thailand masih bisa lah ya gitu. Tapi kalau kayak untuk belanja yang kebutuhan bulanan kan biasanya di supermarket ya, jadi kan nggak perlu ngomong gitu, tinggal ambil scan gitu. Scan Paling by kalau belanja ya. paling ke pasar ya. Dan kalau saya lihat kalau kita ngobrol nih sama teman-teman yang lainnya kan kalau di Eropa tuh tantangannya lebih kayak ke cuaca begitu kan ya. Terus adaptasinya yang lumayan luar biasa karena beda kultur gitu kan. Kalau di Thailand karena kita masih satu wilayah kayaknya kalau tantangan cuaca kayaknya enggak lah ya karena masih satu musim. Lalu juga untuk makanan oke kita 11-12 lah ya makanannya ya dengan Thailand. Apa sih tantangan terbesar kalau studi di sana nih Mas Andika? Sebenarnya cuaca juga suka menjadi tantangan ya? di sini karena ya karena terutama untuk musim panas ya. Karena musim panasnya Thailand itu pun di bulan-bulan tertentu kayak sekitaran April sampai Juni itu di Thailand tuh puncaknya musim panas gitu. Suhunya tuh biasanya bisa di atas 40 derajat atau 45 derajat kayak gitu. Makanya yang tahun tuh pasti teman-teman juga mau kalau misalkan di bulan April gitu karena sangat panas. Tantangan lain mungkin dari sisi apa namanya budaya akademiknya ya. Kalau di Thailand itu apa namanya orang-orang tuh kayak hobi selalu belajar gitu. Di mall-mall tuh banyak banget kayak tempat untuk belajar study space, misalnya di mall. Jadi apalagi kalau misalnya kayak musim hujan kayak sekarang kan di Thailand lagi musim hujan akhir semester ya. Itu tuh tempat-tempat belajar tuh open for 24 hours, bahkan di kampus tuh nggak tutup. Jadi kayak kita kesannya tuh kayak berat gitu karena menyesuaikan di sana kan. Kalau dulu kan mungkin jarang kayak kampus yang mungkin kampusnya 24 jam gitu kan. Ya kalau Thailand tuh seperti itu budaya belajar dan output yang diminta sama Thailand tuh cukup berat ya kayak untuk S2 atau S3 itu kayak publikasi yang diminta tuh sekian jurnal gitu. Nah itu tuh jadi tantangan untuk teman-teman sih biasanya. Oke. Jadi dari segi cuaca, publikasi yang diminta ya dari kampus juga lumayan ya. Tapi kalau tadi ada tempat-tempat terbuka untuk belajar, berarti bagus ya itu ya. Berarti memberikan space untuk teman-teman belajar dimanapun ya. Ya bagus dan cukup aman juga sih kayak kalau misalkan ada tempat belajar gitu, kayak kita bisa naruh barang di sana, nggak perlu khawatir bakal bilang apa-apa gitu karena sama kita udah biasa gitu. Oke. Wow, seru juga ya. Lalu nih mungkin bisa kasih tips singkat nih ya untuk pendengar di sana. Kira-kira ya kalau mereka punya niatan atau punya mimpi untuk studi di Thailand, apa sih 3 tips yang bisa Mas Andika kasih nih? Kalau saya pasti yang pertama kalau dia mau ke Thailand itu harus punya toleransi yang tinggi banget karena saya tahu Thailand juga dari industri hiburannya juga berbeda ya, dia tuh lebih open terhadap hal-hal yang mungkin di Indonesia masih tabu gitu. Nah jadi kita harus mau menerima hal-hal seperti itu gitu supaya kita juga kan lebih enjoy gitu kuliahnya. Terus yang kedua kita tuh juga harus bisa lebih membatasi diri gitu karena kalau Thailand kan juga karena seperti itu pastinya juga lebih bebas. Jadi kita yang harus bisa nih mengontrol diri kita gitu. Kita mau bergaul yang seperti apa, jangan sampai kita terlalu mencoba arus dan sebagainya. Terus yang ketiga mungkin ini juga apa kayak benar-benar difokusin buat studinya gitu karena Thailand ini untuk studi itu tadi saya bilang kan syarat lulusannya juga lumayan rumit ya. Jadi banyak kadang teman-teman Indonesia juga yang terkena di tengah jalan kayak gitu yang susah banget nih kapan untuk memenuhi tuntutan dari profesornya. Nah itu yang harus dijaga itu jangan sampai apa namanya kayak
kita stres di jalan, di tengah jalan, ini jadi terlambat. Yang penting itu kayak harus ada teman untuk sharing gitu. Betul. Jangan sampai keasikan liburan ya di sana ya. Jadi keteteran nanti studinya. Luar biasa sekali nih tips dari Mas Andika. Terima kasih banyak ya waktunya. Sukses nih untuk nanti ya tugas akhir dari doktoralnya ya. Ini sudah nyiapin berarti ya Mas Andika ya. Iya. Udah jalan riset juga ini. Karena kebetulan kan saya S3-nya mulai riset. Jadi emang benar fokus ke penelitian aja. Oke, luar biasa sekali. Terima kasih Mas Andika. Salam untuk teman-teman di sana ya. Terima kasih sekali lagi. Ya, pendengar Voice of Indonesia, demikian tadi bincang-bincang hangat saya dengan Mas Andika Wahyu Afrianto dalam program Study Abroad Around the World. Voice of Indonesia.